kembali lagi bersama saya Gaby Suhartanto sebagai Investment Connoisseur di Moduit. Dan hari ini kita ada kedatangan dari tamu spesial, Bapak Randy dari Bahana TCW Investment Management. Hai Pak Randy. Halo Bu Gaby. Oke, thank you so much for being here dan mau spend waktu nih buat ngobrol-ngobrol tentang market dengan kita. Jadi sekarang saya mau sedikit tanya nih tentang outlook di Indonesia terkait dengan suku bunga ya. Kalau kita lihat kan suku bunga udah cukup banyak increase mau di global maupun di Indonesia. Jadi sekarang kan selisih antara Fed rate sama BI rate kita sekitar 50 poin ya. Yeah. Nah, kira-kira nih outlook untuk BI rate Indonesia sendiri itu seperti apa kalau dari Bahana? Oke. Jadi sebelum menjawab pertanyaannya dari Bu Gaby, sebetulnya kita perlu memahami esensi dari suku bunga. Kenapa suku bunga itu perlu dinaikkan dan perlu diturunkan? Kalau dari kacamatanya Bank Sentral, menurut pandangan kami, suku bunga ini dinaikkan karena tingginya inflasi, baik itu di level global maupun di level domestik. Nah, kenaikan suku bunga ini sudah terjadi sejak tahun 2022 dan sudah memuncak di pertengahan tahun 2023. Baik dari The Fed sebagai Bank Sentral Amerika Serikat maupun Bank Indonesia sebagai Central Bank di Indonesia. Nah, kedepannya pandangan kami melihat dari data inflasi yang terus membaik, yaitu lebih ke arah penurunan, dan juga inflasi di Amerika yang tadinya pick up di 9%, sekarang sudah di sekitar 5%. Inflasi di Indonesia pun sekarang bertengger di sekitar level 4%. Seharusnya tidak ada urgensi dari Bank Sentral baik di The Fed ataupun di Indonesia untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Nah, proyeksinya ke depan bagaimana? Jika kita melihat tren penurunan inflasi ini terus berlanjut, maka jawabannya adalah kita melihat suku bunga itu ke depan trennya akan turun. Gitu Bu Gaby. Oke. Sih Pak, jadi kalau dari sisi global maupun di Indonesia kita ngelihat bahwa ada potensial nih for government to cut rate gitu ya. Betul. I see. Nah, kalau dari US sendiri kan mungkin konsensusnya adalah some people think it's this year, some people think mungkin di tahun depan. Kalau di Indonesia sendiri apakah ada outlook nih Pak? Kira-kira time frame-nya seperti apa? Oke. Kebanyakan ekonom di Indonesia itu biasanya melakukan voting atau polling prediksi arah dari kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Namun biasanya ini sifatnya hanya bulan depannya saja. Jadi 1 bulan ke depan ini arah suku bunga BI itu kemana. Nah, kalau dari Bahana sendiri kita melihat menjelang akhir tahun, yaitu tepatnya di kuartal 4, periode Oktober sampai dengan Desember, itu BI baru akan melakukan penurunan suku bunga. Nah, kenapa demikian? Karena BI juga ingin menekan inflasi yang walaupun sudah levelnya rendah di 4%, itu bisa turun ke 3%. Nah, sebetulnya apa sih drawback atau kelemahan dari suku bunga BI yang sekarang di 5.75 yang berbeda 50 basis poin tadi di pertanyaan pertama dengan The Fed? Ini sebetulnya drawback-nya adalah pelemahan rupiah. Jika suku bunga The Fed dan suku bunga Bank Indonesia itu terlalu mepet jaraknya, yaitu 50 basis poin itu cukup mepet ya teman-teman, karena biasanya jaraknya itu bisa sampai 2%, 3%, tapi sekarang hanya beda 50 basis poin. Nah, itu efeknya pelemahan rupiah. Nah, namun sekarang ini kita diuntungkan dengan kuatnya fundamental dari ekspor-impor atau neraca perdagangan Indonesia. Nah, inilah yang menyebabkan walaupun secara suku bunga seharusnya dengan level suku bunga sekarang rupiah melemah, tetapi karena fundamental ekspor-impor kita bagus, rupiah itu cenderung menguat. Akhirnya ini yang menahan BI untuk menurunkan suku bunga dalam waktu dekat dan masih menunggu wait and see dari kebijakan The Fed juga. Oke Pak, saya mau tanya nih terkait produk yang Makara Prima. Nah, kalau di sini kita lihat kan most of the portfolio 93% ada di obligasi, 7%-nya di likuiditas. Nah, itu seperti apa Pak outlook-nya? Kenapa mostly ada di sana? Dan terkait durasi juga mungkin boleh diceritakan nih Pak, strateginya itu seperti apa? Oke. Jadi basically Makara Prima ini adalah namanya cukup unik, Makara Prima. Sebelum masuk ke detailnya. Karena Makara ini sebetulnya adalah endowment fund. Endowment fund ini artinya dana yayasan. Jadi kita bekerja sama dengan Iluni FAUI sebagai anchor investor awalnya, dan ada part dari CSR yang kita lakukan dari pengelolaan reksadana ini untuk pengembangan pemberian beasiswa, pembangunan gedung di Universitas Indonesia. Nah, itulah kenapa namanya Makara Prima gitu. Nah, tapi kalau lebih ke strateginya sendiri, sebetulnya Makara Prima ini termasuk reksadana pendapatan tetap, yang mana
80-100% investasinya itu harus dialokasikan ke obligasi. Nah, dari 80-100, kenapa kita pilihnya 93 gitu? Kenapa nggak 80, kenapa nggak 100? Karena kita ngelihat di posisi saat ini, kondisi market saat ini, itu masih volatile, opportunity masih ada, tapi sudah mulai limited. Jadi, ibaratnya kalau memang opportunity-nya sangat luas sekali, maka kita akan investasi 100% obligasi. Kalau memang dirasa obligasi outlook-nya kurang bagus, maka kita masuknya minimumnya 80%. Nah, sekarang kan kita di 93%, itu cukup mencerminkan posisi kita atau strategi kita melihat kondisi pasar saat ini. Nah, terkait dengan obligasinya kita bisa bedah nih. Obligasinya itu masuk kemana? Nah, obligasinya itu memang mayoritas masih di obligasi pemerintah dibandingkan dengan obligasi korporasi. Ini terlebih karena alasan utamanya kita melihat yield yang diberikan oleh obligasi tersebut atau imbal hasil dari obligasinya. Obligasi korporasi ini diterbitkan oleh korporasi, sedangkan obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah. Otomatis memang dari sisi resiko kredit, obligasi yang diterbitkan pemerintah lebih rendah resikonya, tetapi return-nya juga lebih rendah. Korporasi risiko lebih tinggi karena penerbitnya adalah emiten, return-nya pun juga lebih tinggi. Nah, sekarang kalau dari kacamata pengelola investasi, dari kedua subkelas aset ini, mana yang lebih, bahasanya cengli ya, mana yang lebih menguntungkan begitu? Yang obligasi korporasi atau yang pemerintah? Ini tergantung berapa besar perbedaan dari obligasi korporasi sama pemerintah. Nah, biasanya kalau kita melihat data historis, 5 tahun, 10 tahun terakhir, obligasi korporasi dengan rating katakanlah AA sampai AAA, atau peringkat obligasinya, itu rata-rata memberikan imbal hasil 2-3% lah di atasnya obligasi pemerintah. Namun per hari ini itu jedanya cuma 0,5%. Jadi kalau misalnya teman-teman investor melihat saya ditawarkan obligasi pemerintah sekian persen dan obligasi korporasi dengan spek yang mirip, dengan tenor yang sama, dengan durasi yang sama, tapi cuma ditambahin 0,5% nih returnnya. Tentunya kan lebih milih yang pemerintah ya, untuk kondisi saat ini. Tentunya kondisi ini bisa berubah ya, ini kondisi yang per hari ini, gitu. Makanya lebih dari 50% itu di obligasi pemerintah, baru sisanya di obligasi korporasi. Kita bisa bedah juga nih, Bu Gebi. Obligasi korporasinya ini masuknya ke sektor apa, misalnya. Nah, kita ada dua highlight. Sektor yang kita paling suka dan yang kita tidak paling suka. Sebetulnya kalau melihat dari kacamata pasar saat ini, yang kita paling tidak suka dulu itu sebetulnya adalah emiten yang bergerak di bidang konstruksi. Dan emiten yang paling kita suka itu adalah emiten yang saat ini bergerak di bidang komoditas. Nah, kenapa demikian? Sebetulnya bukan karena outlook dari bisnisnya, bukan karena outlook dari industrinya, tapi kalau kita berbicara obligasi, kita melihat dari cash flow. Belum tentu prospek industrinya bagus, perusahaannya juga pertumbuhannya bagus, kadang-kadang memiliki cash flow yang tidak bagus. Ada juga perusahaan yang tidak memiliki prospek pertumbuhan, tapi cash flow-nya bagus sekali. Nah, jadi dalam menentukan obligasi korporasi, kita melihat emiten nih, kita melihat dari sisi kekuatan cash flow-nya sebetulnya, bukan potensi pertumbuhannya. Begitu. Nah, kalau masuk ke obligasi pemerintah, cara milihnya gimana? Kita memilih obligasi pemerintah yang tenor durasinya panjang. Tenor durasi panjang ini bisa dikategorikan 7-16 tahun untuk durasinya. Kenapa demikian? Kalau kita mengingat dari pertanyaan pertama mengenai suku bunga, ketika suku bunga lagi tinggi-tingginya dan kedepannya diprediksi akan turun, maka biasanya obligasi atau reksadana pendapatan tetap dengan durasi panjang atau dengan berinvestasi pada obligasi yang bertenor panjang itu memberikan imbal hasil yang lebih superior dibandingkan dengan yang durasi pendek. Begitu, Bu Gebi. Nah, Pak, nih ada tambahan lagi mau tanya. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang lagi nonton yang berpikir ini sebenarnya produk ini cocok nggak nih buat saya? Nah, kira-kira investor seperti apa sih profilnya yang cocok nih untuk masuk ke reksadana ini? Oke. Reksadana ini sebetulnya ditujukan untuk investor dengan profil risiko konservatif sampai dengan moderat. Nah, kenapa demikian? Secara umum ya, teman-teman, dengan profil risiko konservatif itu diarahkan biasanya ke reksadana pasar uang. Moderat itu diarahkan ke reksadana pendapatan tetap, dan agresif itu ke reksadana saham. Nah, lantas kenapa nih saya bilangnya
konservatif ke moderat, bukan yang moderatnya aja. Karena Makara Prima sebetulnya memiliki strategi di mana menggabungkan obligasi korporasi dan juga pemerintah, sehingga reksadana ini menciptakan pergerakan harga reksadana atau yang sering kita sebut NAB, nilai aktiva bersih, yang lebih less volatile atau dengan volatilitas yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap lainnya. Nah, ini bagus teman-teman untuk diinvestasikan untuk bagi teman-teman yang saat ini mungkin baru mencoba berinvestasi, baru mulai belajar dan baru berani masuk ke reksadana pasar uang yang relatif hampir tidak memiliki volatilitas sama sekali. Nah, ini bagus untuk masuk ke pendapatan tetap yang Makara Prima, karena pendapatan tetap Makara Prima ini memang ada volatilitas, tapi dibandingkan dengan pendapatan tetap yang lain, volatilitasnya secara relatif jauh lebih kecil. Begitu. Berarti ini memang cocok untuk mungkin investor yang pemula ya, mungkin yang belum terlalu pandai dengan berinvestasi, it's a good place to start ya, Pak. Betul. Ya. Dan mungkin untuk investor-investor nih yang bertanya tentang timing, apakah sekarang ini adalah waktunya nih untuk masuk ke fixed income, dan mungkin buat investor-investor yang memang sudah punya produk ini, apakah saatnya untuk menambah posisi nih Pak, gimana? Oke. Sebenarnya ini pertanyaannya terkait market timing ya, Bu Gebi. Sebenarnya pendapat saya yang pertama yang saya terpikir untuk menjawab, the first rule of investing, rule pertama berinvestasi itu the best time to invest is every time, sebetulnya. Tetapi kita melihat ada banyak sekali opportunity yang kita bisa manfaatkan jika kita mau mencoba untuk market timing. Begitu. Market timing ini artinya kita mencari kapan sih waktu yang paling tepat untuk membeli produk ini atau produk dengan jenis pendapatan tetap ini. Nah, boleh saya sarankan sebetulnya waktu yang paling tepat adalah ketika kita tahu suku bunga itu sudah mencapai puncak. Ya, sebetulnya sekarang ini, di bulan Mei, di bulan Juni ini, itu adalah momen di mana kita sudah, hampir semua ekonom sudah memprediksi dan menganalisa, mengevaluasi dan menebak kira-kira The Fed itu sudah puncak. Kira-kira Bank Indonesia itu juga sudah puncak. Apakah kita tahu kapan pertama kali The Fed dan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunganya? Karena ketika suku bunga turun, harga obligasi naik ya. Tentunya di saat itulah teman-teman bisa dapat keuntungan paling maksimal. Nah, jawabannya tidak ada yang tahu. Tetapi beberapa ekonom termasuk juga kami di Bahana mencoba untuk memprediksi tadi ya. Mungkin di kuartal 4 itu akan mulai turun. Tapi bagaimana bila lebih cepat dari yang kita perkirakan? Bagaimana jika kita memprediksi kuartal 4 Bank Indonesia menurunkan suku bunga, tetapi ternyata Bank Indonesia di kuartal 3 sudah menurunkan suku bunga. Dan teman-teman nunggu kuartal 3 nih buat masuk. Otomatis teman-teman akan ketinggalan rally, akan telat untuk masuk ke reksadana pendapatan tetap. Karena begitu teman-teman masuk, harganya sudah naik, karena suku bunga sudah diturunkan. Begitu. Jadi saat ini adalah saat yang paling tepat. Berarti dari yang kita sudah dengar, sekarang adalah waktunya nih, the prime time buat masuk ke fixed income atau reksadana pendapatan tetap. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin ingin tahu lebih lanjut atau memulai investasi, bisa langsung download aplikasi Moduit di App Store dan Play Store, atau bagi nasabah Moduit Beyond bisa hubungi Wealth Advisor Anda. Terima kasih banyak kepada teman-teman kami dari Bahana TCW untuk waktunya hari ini dan insight yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai ketemu di next session ya Moduers.